Cek, halo. Cek sound dulu. Teman-teman, suara Sekar terdengar jelas nggak ya? Boleh dong bantu respon di kolom chat. Jelas, Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi dengan saya, Sekar, yang mana pada malam hari ini akan menjadi host gitu ya di agenda kita, di sharing kita pada malam hari ini. Sekarang mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman pada hari ini? Sehat semua? Atau ada yang lagi sakit mungkin? Ada yang sakit kepala? Sakit hati? Boleh dong bantu respon di kolom chat. Ada 10 orang ya, Masya Allah. Sembari kita nunggu teman-teman yang lain juga ya. Boleh diajakin teman-temannya yang lain ya untuk bergabung. Karena ini Kak Nisa Ulfah Tanahnya udah join nih. Gimana kabarnya teman-teman? Mungkin sekarang sapa Kak Ulfa dulu ya. Assalamualaikum Kak Ulfa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Masya Allah. kedengeran suaranya, Kak? Udah Kak, udah kedengeran Alhamdulillah. Ya, Kak Ulfa gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Ini sekarang manggilnya Kak Ulfa atau Kak Nisa ya? Nisa aja, Kak. Kak Nisa, oke. Masya Allah. Kak Nisa sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Sekar gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak, Insya Allah. Oke, mungkin sebelum lanjut, kita sekarang izin sapa teman-teman dulu ya Kak. Oke, teman-teman, Alhamdulillah Kak Nisanya udah join nih pada malam hari ini. eh untuk membersamai kita gitu ya, untuk sharing kita di Higher Space pada malam hari ini. Mungkin Sekar mau sapa dulu salah satu orang yang menurut Sekar ini namanya Sekar baru baca, baru tahu gitu ya, atau mungkin nggak terperhati aja selama ini. Kak Indah Pratiwi, Assalamualaikum Kak Indah, bisa on mic Kak? Assalamualaikum Kak Indah. Wah, kayaknya nggak ada ya. Kita pindah ke Kak Sarah aja deh. Assalamualaikum Kak Sarah. Bisa on mic Kak Sarah? Waduh, kemana nih pesertanya? Belum kita mulai ya. Kalau belum siap, takutnya nanti Kak Nisanya udah nyampein, teman-teman taunya nggak nyimak. Halo, kita pindah ke Kak ini aja deh, Kak Era Nopianti. Assalamualaikum Kak Era. Assalamualaikum Kak Era, bisa on mic? Ini suara sangat terjelas kan teman-teman? Terdengar jelas kan? Jelas, Kak, aman. Jelas, Kak, jelas. Oke, Alhamdulillah. Kak Infinix aja deh. Kak Infinix ini nama nama aslinya siapa nih Kak? Putri. Oke Kak Putri. Kak Putri baru pertama ya join di sharing High Space. Iya, baru. Oke. Sekali izin kenalan dulu ya. Kak Putri ini asalnya dari mana Kak? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Masya Allah. Salam kenal ya Kak Putri. Oke, by the way Kak Putri, sekarang mau tanya nih. Kak Putri ikut kelas pada malam hari ini. Infonya taunya dari mana? Dan juga apa sih motivasi Kak Putri mau ikut kelas pada malam Di, hari ini? di, di IG sih, di beranda IG. Oh, dari Instagram. Masya Allah. Terus kira-kira kenapa nih tertarik untuk ikut sharing pada malam hari ini?
pengen apa ya, coba hal baru aja sih. Apalagi teman-teman yang kayak hijrah gitu sih. Apa Oke, butuh motivasi. oke, 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 siap. Ada lagi, Kak? Mau nyari Ya, ilmu dan udah juga nyari teman hijrah gitu ya? oh, dari teman. Oke, baik. Terima kasih, Kak Putri, sudah mau sekarang ajak ngobrol gitu ya. Bukan teman hidup, kata Kak Ayu, Ya, bukan Kak, nanti teman hidupnya ya. Oke, teman-teman sekalian, boleh nih diajakin teman-temannya yang lain untuk join sembari ini ya. Sekar juga eh kita mau Sekar buka dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dari beliaulah kita semua bisa berkumpul di sharing pada malam hari ini. Yang mana malam hari ini, Masya Allah kita ditemanin sama Kak Nisa, yang insya Allah akan berbagi, akan sharing sama kita. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir malam hari ini, gitu ya, kalau kita baca dari judulnya kan, menemukan arah dan tujuan di era perbandingan. Kira-kira teman-teman yang hadir malam hari ini pernah nggak sih ngerasa dirinya dibanding-bandingin sama orang lain, atau ngebandingin dirinya sama orang lain? Ayo jujur, jawab di kolom chat. Kira-kira pernah nggak ngebanding-bandingin dirinya atau dibanding-bandingin sama temen kah? Atau dibanding-bandingin sama keluarga kah? Lihat tuh anak tetangga gitu kan. Udah punya ini, udah punya itu. Kira-kira teman-teman pernah nggak ngalamin? Boleh deh dijawab dong di kolom chat, pernah atau enggak. Pernah Kak, pernah, Masya Allah. Iya ya, pasti pernah ya. Sama saya juga pernah gitu ya. Nah, kalau pernah, tepat banget nih teman-teman hadir pada malam hari ini yang mana kita akan sharing bareng Kak Nisa Ulfa. Sebelum Sekar lanjut ke Kak Nisa, teman-teman sekalian Sekar mau infoin dulu ya. Kan kelas kita malam hari ini, sharing kita malam hari ini kan isinya perempuan semua. Jadi teman-teman yang tidak berhalangan sangat diperkenankan untuk open kameranya tapi tetap menutup aurat. Dan juga mohon untuk eh, tidak makan gitu ya, minum boleh, kita menghargai yang memberikan ilmu dan juga kita sedang proses belajar gitu ya. Dan juga kalau bisa fokus dan mencatat dan nanti di akhir silahkan kalau ada catatan di tag Instagramnya Kak Nisa juga boleh, Instagramnya Haik juga boleh dibagikan ilmunya ke teman-teman yang belum sempat hadir malam hari ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu gitu ya, selanjutnya Sekar serahkan kepada Kak Nisa, dipersilakan untuk perkenalan dan lanjut menyampaikan materi. Tafadhali Kak Nisa. oke, Insya Allah. Terima kasih Kak Sekar. Sebelumnya aku udah ini ya, kasih PPT-nya ke admin ya. Nanti mungkin bisa sekalian dibantu ya. Oh, oke, siap Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dinna waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, segala puji bagi Allah ya tentunya. Pada malam hari ini senang sekali ya bisa sharing dan bertemu dengan teman-teman semua ya di sini kan muslimah semua ya. Harapannya teman-teman semua di sini, yuk kita luruskan niat dan kita semua diusahakan bisa on cam sehingga kita bisa fokus dan sama-sama belajar ya di sini. Aku harap di sini tuh ruang untuk kita memang bukan hanya mendengarkan saja gitu. Jadi ilmunya hanya masuk terus, begitu saja gitu, terbuang sia-sia. Tapi harapannya adalah ketika teman-teman sudah hadir masuk, ke dalam forum ini, teman-teman fokus, terus, ditulis, terus juga di-share nantinya. Karena ilmu itu nggak bisa kita bagikan buat diri kita sendiri gitu. Jadi sebagaimana gelas ya,
kalau udah penuh, itu harus dibagikan, dituangkan oleh sekitarnya. Nah, harapannya teman-teman nantinya juga bisa seperti itu. Ketika teman-teman sudah punya ilmu, teman-teman harus bagikan ke orang lain. Nah, insya Allah hari ini kita akan sharing ya, tadi sudah di-spill sama Kak Sekar juga, judulnya adalah Menemukan Arah dan Tujuan di Era Perbandingan. Nah, di sini Masya Allah ada sekitar, yang ikut, 18 orang. Coba mungkin yuk kita sama yang bisa on cam, boleh on cam yuk. Di sini ada Kak Ismi yang aku kenal, terus ada Kak siapa lagi nih, mungkin teman-teman yang lain yang bisa on cam, boleh dipersilahkan on cam juga ya, Kak Sekar ya. Oke. Betul banget, Kak Nisa. Mhm. Jadi, mungkin sekilas perkenalan aja, secara singkatnya bahwa salam kenal teman-teman semua. Di sini mungkin teman-teman ada yang sudah kenal aku, ada juga mungkin yang baru pertama ya, kita ketemu di forum ini. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas nih materi yang mungkin menjadi keresahan bagi sebagian orang ya, tentang kita hidup di era sekarang ini, di mana di zamannya media sosial. Boleh Kak di next slide? Di mana ketika kita melihat media sosial, pasti kita akan disodorkan dengan berbagai macam informasi dan juga pencapaian-pencapaian orang lain yang membuat kita tuh merasa rendah diri, kita tuh merasa insecure, terus juga kita merasa sepertinya kita sangat tertinggal gitu. Nah, coba mungkin di sini teman-teman aku mungkin mau lebih interaktif ke teman-teman semua. Di sini mungkin ada nggak sih yang teman-teman tuh ketika ngelihat medsos, itu bawaannya tuh kayaknya merasa tertinggal gitu? Mungkin di sini ada yang mau berbagi, atau mungkin boleh ditulis di kolom chat. Sering tuh. Di sini ada pernah banget Kak Era, Kak Lingga, Kak Ayu, Insya Allah berarti pernah ya dan sering ya. Nah, berarti kan ini, mayoritas ya, mayoritas orang yang menggunakan media sosial ini sebenarnya mereka bisa dibilang ada rasa insecure atau minder gitu ketika melihat pencapaian-pencapaian orang. Mungkin ada yang mungkin di sini, lagi kuliah ya, mungkin ada yang udah lulus duluan, ada yang udah mungkin di umur 20-an mereka sudah banyak pencapaian-pencapaian, prestasi, mereka banyak, ikut lomba dan di situ memenangkan penghargaan. Ada juga mungkin yang sudah umurnya mungkin sudah matang untuk menikah, tetapi mungkin belum bertemu jodohnya dan ketika melihat sosmed, kok kayaknya orang-orang kok semudah itu ya menemukan pasangannya gitu. Dan ada juga yang mungkin, di umur mungkin sudah lulus kuliah, di tahap kerja, tapi ketika melamar pekerjaan, tetapi belum dapat pekerjaan-pekerjaan yang cocok gitu. Sehingga kita sering sekali menyalahkan takdir gitu. Kenapa hidup itu sering nggak adil ya? Sebenarnya tujuan hidup kita tuh mau kemana sih? Nah ini yang sering banget, dialami oleh semua manusia ya pasti, itu yang namanya disebut quarter life crisis ya, di mana kita kebingungan gitu tentang arah hidup ini, itu mau dibawa kemana. Nah, mungkin boleh di next slide, Kak. Nah, sehingga, mungkin dari teman-teman semua di sini, aku mau tanya lagi dulu deh, teman-teman biasanya seringnya tuh, apa ya, ngebandingin hidupnya tuh tentang apa sih? Tentang misalnya pekerjaan kah? Atau dari segi misalnya kuliah tadi belum lulus, atau dari gimana? Biar aku mau tahu nih teman-teman keresahannya apa aja di sini. Mungkin bisa tulis ya di kolom komentar. Mmm. Nah, kita saat ini pekerjaan, Kak Lingga berarti pekerjaan ya, Kak? Seringnya. Terus Kak Dinda karir dan pencapaian teman yang seumuran. Relate sih, benar. Relate dengan aku juga ya teman-teman, Insya Allah. Terus ada lagi nggak yang mau sharing mungkin? Oke, nanti mungkin sambil menyusul ya teman-teman yang lain. Berarti rata-rata tuh memang, mungkin bisa dibilang kan ke karir ya.
atau misalnya pekerjaan ya. Karena in this ekonomi memang, kita tuh mencari penghasilan tidak semudah itu ya faktanya ya teman-teman. Nah ini mungkin di awal aku mau kasih pemantik dulu ya teman-teman. Kita sadar ya teman-teman bahwa kita nggak mungkin ya selamanya hidup gitu. Kita pasti ada fase di mana ada masanya gitu kan, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan saat ini masanya kita gitu, masanya kita masih hidup. Nah, mungkin pertanyaannya adalah jika misalnya di umur sekarang ini teman-teman, nah mungkin kan kita punya keresahan masing-masing ya, ada yang tadi karir, ada yang mungkin keresahannya tentang yang jodoh, ada juga keresahan tentang lulus, belum lulus gitu, dan masing-masing. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita mengkhawatirkan itu semua dan tiba-tiba kita, hanya apa ya, batas waktu hidupnya tuh hanya sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, jejak apa sih sebenarnya yang udah kita tinggalkan, legacy? Jadi sebenarnya kita tuh hidup apakah cuman misalnya dari misal bangun, terus makan, terus ya udah tidur lagi kayak gitu, atau sebenarnya kita punya misi besar gitu, selama kita hidup di dunia dengan waktu yang sangat singkat ini. Jadi kita hanya punya kalau lagu sekarang kan ada, kalau ada 9 nyawa mau ngapain aja. Nah, tapi kan faktanya kita hanya punya satu nyawa, punya satu kesempatan dan dengan perjalanan singkat ini kan. Jadi kita tuh sebenarnya dengan hidup yang sangat pendek ini, dengan waktu yang dirahasiakan Allah, itu menjadi poin atau turning point, kita harus bertanya sebenarnya kita tuh mau mau ngapain? Mau meninggalkan jejak apa sih? Kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi refleksi di awal dulu ya. Boleh next slide, Kak? Oke, udah bisa? Nah, ini sebenarnya semuanya berawal dari pertanyaan mendasar ya, teman-teman. Ini pasti semua manusia ini tidak memandang agama ya, pasti semua manusia pasti ada rasa bertanya bahwa sebenarnya kita itu dari mana, kita itu untuk apa sih kita hidup, dan mau mau kemana setelah kehidupan. Coba mungkin aku mau tanya ke teman-teman semua, mungkin di sini, teman-teman udah pada tahu belum nih? Sebenarnya kita tuh dari mana sih? Dari orang tua kita atau dari mana nih? Kita untuk apa sih kita hidup? Terus mau kemana ya setelah hidup ini di dunia gitu? Apa ya udah nggak ada apa-apa gitu? Hanya sebatas ya hidup aja gitu. Ayo coba, ada yang ini nggak? Ada yang mau open mic mungkin? Ayo dijawab teman-teman, Kak Desanya nanya, dari mana sih kita? Mhm. Dari ibu dan ayah. Pertanyaan template banget itu ya. Jawaban template banget itu ya. Dari ibu dan ayah, ada lagi? Siapa mungkin tadi Kak Putri ya? Yang in Phoenix itu tadi siapa? Kak Putri ya? Iya, Kak Putri tadi. Boleh mungkin Kak Putri deh, mau mau sharing nggak? Halo, Kak Putri. Ini nggak pada ditinggal tidur kan ya? Iya, takutnya pada tidur nih, Kak. Iya nih, atau soalnya ini malam Minggu sih ya, atau lagi berkumpul bersama keluarga, atau lagi bagaimana? Dari mana ya, kata Kak Dita tuh. Kak Feby. Dari mana teman-teman? Ayo, ada yang tahu, ada yang Coba dari Kak Deta, apa menurut Kak Deta? Nggak tidur Kak Febi. Kak Febi nggak bisa on cam nih. Ada lagi? Ken? Oke. Mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman ya, semoga harapannya teman-teman semua di sini menyimak ya dengan baik gitu, nggak tidur. Jadi dari mana kita ya tentu ya teman-teman, kalau misalnya tentu adanya manusia tentu tidak mungkin
tidak mungkin datang begitu saja gitu. Tentu kita meyakini bahwa ada yang menciptakan semua ini, penciptaan langit, penciptaan makhluk hidup, dan juga tentunya manusia sendiri. Nah, berarti kan ada yang lebih besar dan ada yang lebih kuasa. Nah, kalau misalnya itu kita berarti percaya bahwa pasti yang menciptakan kita itu ada sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, setiap ciptaan itu pasti punya pencipta. Sebagaimana misalnya handphone ya. Handphone ini tidak mungkin ya tidak mungkin ada dengan sendirinya gitu. Tapi handphone ini pasti ada yang menciptakan, yaitu manusia. Nah, begitu juga manusia. Manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya gitu, tapi pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan. Nah, berarti kita percaya bahwa dari mana kita, tentunya kita berawal dari Tuhan gitu. Berarti Tuhan mengadakan manusia gitu. Nah, manusia yang pertama kan, sebagaimana yang kita yakini bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya, untuk apa sih sebenarnya kita hidup? Nah, kalau misalnya dalam agama Islam tentunya, untuk apa kita hidup itu tujuannya sebenarnya sudah ada dua hal ya dalam surat Al-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, yang perlu di-highlight di sini bahwa ibadah di sini nggak cuman ibadah ritual aja kayak sholat, zakat, puasa, tapi adalah menjadikan seluruh aktivitas kita itu menjadi ibadah. Nah, yang kedua adalah ini dalam surat Al-Baqarah ya ayat 30, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu semua bahwa ketika malaikat bertanya, kenapa Allah menciptakan seseorang yang akan menumpahkan darah di sana gitu, sedangkan kami bertasbih mensucikan diri kepadamu gitu. Nah, Allah ini lebih tahu gitu. Allah ingin menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Khalifah di sini itu bisa disebut ada pemimpin atau wakil ya, representatifnya Allah gitu, perwakilan gitu. Ditunjuk oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, ini PPT-nya masih boleh Kak di slide boleh ini dulu deh. Untuk apa kita hidup berarti ada dua ya teman-teman, tadi tujuannya untuk beribadah, yang kedua adalah menjadi khalifah atau pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga tentunya untuk masyarakat atau umat. Nah, yang ketiga adalah mau kemana sih setelah kehidupan ini? Nah, setelah kehidupan ini tentunya bahwa manusia itu tidak hanya diciptakan begitu saja ternyatanya, tapi Allah menciptakan itu juga punya seperangkat pengaturan. Jadi dia bukan hanya pencipta ya, tapi dia juga punya pengatur. Nah, makanya Allah menurunkan aturan yang namanya Islam itu dan memberitahu bahwa kemana tujuan hidup kita, yaitu tujuan endingnya adalah surga. Tapi ada dua ya sebenarnya, akhirat itu endingnya apakah kita ke surga, balik ke kampung halaman, atau kita ke neraka gitu. Nah, selanjutnya boleh Kak, next slide. Nah, ini tadi ya, mungkin teman-teman bisa dilihat lagi bahwa tadi tujuan utamanya sudah di Az-Zariyat ya, ayat 56, tapi ibadahnya ini adalah menjadikan seluruh aktivitas kita itu sebagai ibadah, bukan hanya puasa zakat, terus sebagai khalifah fil ard, Al-Baqarah ayat 30. Jadi Islam ini memberikan misi hidup yang memang sudah jelas ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar mengejar pencapaian-pencapaian dunia, tapi bagaimana kita mengkreasikan dunia ini untuk tujuan kita yang lebih kekal, yaitu akhirat. Jadi, sebagai muslim atau muslimah tentunya kita berpikirnya tuh nggak boleh jangka pendek aja gitu. Kita misalnya hidup hanya sebagaimana kata Buya Hamka ya, kalau hidup sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup ya. Kalau bekerja sekedar bekerja, maka kera juga bekerja. Nah, yang membedakan manusia adalah bahwa kita ini punya misi hidup gitu. Kita nggak sekedar cuma cari makan, cari duit gitu. Terus juga berketurunan, gak hanya itu, tapi kita punya misi yang mulia gitu, yaitu untuk memakmurkan buminya Allah gitu. Nah, boleh next slide, Kak. Boleh bisa dilanjut, Kak. Next slide. Masih loading ya.
Nah, jadi teman-teman ketika kita sudah punya panduan, tujuan hidup atau guideline-nya, kita juga diberikan Allah ya, ketika ini yang menjadi pembeda ya teman-teman, menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah memberikan yang bersenjata oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan kita sebenarnya punya kepribadian, punya karakter yang berbeda-beda, atau bisa dibilang kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda gitu. Jadi, dalam surat Al-Isra ya ayat 84, bahwa katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui apa yang lebih benar jalannya. Nah, kalau misalnya di ayat ini, itu ada kata syakilah ya. Syakilah itu artinya bentuk atau setiap orang tuh punya kepribadian, karakter yang beda-beda gitu. Contoh, karakternya Umar bin Khattab sama karakternya Abu Bakar As-Siddiq tuh beda, teman-teman. Umar bin Khattab kan tegas, terus sedangkan Abu Bakar itu dikenal dengan lemah lembut. Tetapi mereka dengan karakter-karakter itu ataupun berbeda kemampuannya, mereka tetap tujuannya adalah untuk yang mengabdi kepada Allah gitu. Endingnya seperti itu. Jadi meskipun kita berbeda karakter, kelebihan, kekurangan, itu yang membuatkan kita tuh jadi unik gitu. Makanya jangan bisa dibilang kita tuh nggak perlu ya ngebandingin diri kita sama orang lain sebenarnya. Kalau kita udah tahu ya tujuan hidup kita tuh sebenarnya mau apa ya. Mau apa di sini maksudnya kita mau spesifiknya tuh mau apa, sehingga kita hanya perlu mendengar orang-orang yang perlu kita dengar, terus kita hanya membaca buku-buku yang kita baca gitu. Kayak misalnya contoh, teman-teman di sini misalnya contoh teman-teman mau jadi sejarawan gitu. Nah, teman-teman nggak perlu baca semua buku gitu. Kan buku kan banyak ya jenisnya, kayak ada self improvement, terus ada juga buku-buku misal fiksi gitu, nggak perlu semuanya buku-buku itu teman-teman baca. Tapi ketika teman-teman udah tahu tujuan atau life goals-nya teman-teman, misal pengen jadi sejarawan, misal sejarawan Islam yang dimana teman-teman tuh memberikan informasi sejarah, terus teman-teman membuat seperti misalnya buku-buku, karya-karyanya, terus juga mengisi seminar-seminar tentang sejarah. Ketika teman-teman udah tahu itu, maka teman-teman sudah punya apa ya, patokan, teman-teman tuh mau di masa depan tuh mau seperti apa gitu. Nah, sayangnya faktanya realitas sekarang tuh banyak orang-orang atau mungkin anak muda ya, yang mereka tuh nggak tahu gitu. Mereka tuh mau spesifiknya tuh mereka tujuan hidupnya tuh mau apa gitu. Kadang kebanyakan kita tuh cuman pengen, ya udah yang penting hidup kita bermanfaat gitu. Tapi kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah bermanfaatnya tuh dengan apa gitu. Nah, itu yang perlu kita cari. Nah, makanya Allah udah ciptakan setiap orang berbeda dengan pembawaan yang Kakak maaf ya, sinyalnya tadi keluar. Aman ya? Oke. Sudah aman sekarang? Oke. Oh iya tadi, Kak Kak Putri ya? Tadi sinyalnya maaf keluar ya. Tadi sinyalnya lambat loading. Jadi ya teman-teman gitu ya. Jadi kita sudah intinya Allah sendiri yang berkata bahwa dalam surat Al-Isra bahwa setiap orang itu berbuat dengan pembawaannya masing-masing, punya karakter, kepribadiannya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya. Sehingga tujuan kita adalah kita mencari tahu sebenarnya fitrah yang diberikan kepada kita itu apa sih ketika hidup di dunia ini. Nah, itu perlu dicari tahu. Nah, next, Kak. Nah, ini ya.
Ini sebenarnya perbandingan ya, teman-teman. Kadang kita tuh sering banget ya, suka mungkin ya, ngebanding-bandingin ya, enak banget ya pakai misalnya contoh ya, mobil, orang yang pakai mobil, iri dengan orang yang pakai motor. Kenapa iri? Iri karena pakai motor itu, bisa lebih cepat gitu, misalnya ketika lagi ada acara gitu ya, ada acara yang butuh tepat waktu gitu. Nah, ketika itu ada lagi macet. Nah, pakai motor kan bisa nyelip-nyelip ya ke gang-gang tertentu, terus juga bisa lebih cepat gitu. Nah, tetapi ada juga nih orang yang punya motor itu juga iri sebenarnya, punya mobil gitu. Karena di mobil misalnya dia bisa misalnya ketika kehujanan lagi hujan gitu, bisa nggak kehujanan gitu. Tapi mobil tentunya pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kekurangannya mobil kayak tadi, dia nggak bisa misal lagi macet, dia nggak bisa nyelip-nyelip ke gang-gang kecil gitu. Dia terbatas gitu. Tetapi ya punya keuntungannya, misalnya dia tadi kalau misal lagi, nggak kehujanan, lagi hujan dia nggak kehujanan, terus juga misalnya dia perjalanan jauh, dia bisa muat banyak orang gitu. Terus juga dia lebih safety gitu. Nah, kalau motor juga sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya ya, tapi karena itu ada orang-orang yang sering membandingkan apa yang tidak punya di dalam dirinya dan melihat orang lain apa yang dia tidak miliki gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan karena memang sudah diciptakan, didesain, motor itu kan didesain sama manusia ya. Tadi kan sebagaimana setiap ciptaan itu pasti punya pencipta. Nah berarti kita manusia itu sebenarnya udah didesain, kita tuh punya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi ojo dibanding-banding kayak gitu ya, kalau bisa dibilang gitu, nggak usah dibanding-bandingkan. Misal kamu kelebihannya ada misalnya contoh gini ya, ini suaraku masih aman ya? Takut ini de sinyalnya masih aman, Kak? Aman? Iya, jadi, faktanya gini ya, kita tuh sering banget ngelihat orang lain, membandingkan antara kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, padahal nggak fair ya, nggak apple to apple gitu. Karena ya, kalau misal mau bandingin, ya bandingin dengan kelebihan kita juga gitu, nggak perlu jadi kekurangan kita dibandingin sama kelebihan orang gitu. Nah, faktanya orang tuh sering denial gitu. Contoh misalnya, ada orang yang memang dia apa ya, diberikan kemampuan untuk misalnya bisa bisa public speaking, tetapi atau bisa punya, apa ya, punya leadership yang bagus, tetapi kadang-kadang dia suka denial gitu. Ketika ditunjuk misalnya untuk memimpin sesuatu, dia malah malah nyuruh-nyuruh orang gitu, "Kamu aja gitu yang ambil amanah ini," itu. Padahal seharusnya ketika orang sudah sadar dirinya, maka ambillah amanah itu. Berani mengambil porsi yang memang sudah dititipkan Allah kepadanya gitu. Nah, makanya setiap orang tuh sebenarnya sudah punya potensi, kelebihan sekaligus kekurangan yang sudah dititipkan Allah. Nah, tugas kita sebenarnya adalah mencari tahu dan menemukannya. Boleh Kak, next? Ya, udah ya? Oke. Nah, ini ya, jadi tahapannya gimana sih supaya kita, bisa kenal diri kita dulu, agar kita tuh nggak mudah ya membandingkan diri kayak tadi tuh, kayak misalnya orang yang naik motor nggak perlulah iri sama orang yang naik mobil gitu, karena speknya aja udah beda gitu. Nah, pertama adalah tentunya, ini bisa teman-teman cari ya nantinya, contohnya untuk teman-teman coba refleksi, misalnya untuk apa sih saya terlahir ke bumi? Maksudnya dalam arti teman-teman tuh mau bermanfaatnya seperti apa gitu, peran teman-teman tuh spesifiknya apa. Jadi teman-teman bisa, kalau di sini sih sebenarnya ada kayak misalnya ini ya, rumus Ikigai. Jadi teman-teman bisa definisiin bahwa apa sih yang sebenarnya teman-teman tuh suka gitu. Hal apa yang teman-teman suka, terus apa yang teman-teman tuh, suka tapi juga bagus gitu ngelakuin itu. Contoh misalnya ada orang yang dia suka nyanyi gitu ya, nyanyi buat dirinya sendiri gitu, tetapi dia tapi tidak bagus gitu dalam melakukan itu. Jadi, kalau misal didengar orang, ya dengar dirinya sendiri gitu. Nah, itu perlu didefinisin lagi, kira-kira teman-teman suka, tapi
teman-teman juga bagus nggak sih ngelakuin itu? Nah, yang ketiga adalah apa yang sebenarnya dibayar dengan itu. Jadi yang namanya, panggilan hidup, itu teman-teman juga harus dibayar dengan itu, nggak hanya sukarela. Kalau misalnya hanya sukarela, itu bisa jadi disebutnya hobi aja. Tapi kalau teman-teman sudah bisa dibayar dengan itu, bermanfaat dengan itu berarti yang disebut panggilan hidup atau profesi yang akan digeluti teman-teman nantinya. Dan yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan. Nah, masyarakat ataupun orang-orang sekitar itu sebenarnya butuh peran teman-teman tuh sebagai apa sih, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu teman-teman tuh mau berkontribusi untuk siapa gitu. Jadi harus spesifik gitu, nggak mungkin kan teman-teman tuh mau sebanyak orang di dunia ini, teman-teman tuh mau mau apa ya, menjangkau semuanya. Pasti, punya target masing-masing. Misal contoh, targetnya Gen Z. Nah, harus dispesifikin lagi Gen Z-nya itu siapa. Misal, oh Gen Z yang muslimah. Oh yang muslimah, muslimahnya ini yang siapa targetnya? Misal, oh mau kayaknya sepertinya mahasiswa. Nah, itu mulai dispesifikin lagi gitu. Jadi setiap orang pasti punya perannya masing-masing dan itu harus dispesifikin teman-teman itu mau mau fokus berkontribusi untuk siapa. Sehingga, teman-teman tuh bisa dikenang ya, oh ketika aku misalnya kalau misal zaman sekarang mungkin sebutannya personal branding ya, itu. Jadi ketika disebut nama teman-teman, orang tuh ngelihatnya, bukan hanya sekedar personal teman-teman, misalnya teman-teman siapa gitu, tapi apa yang teman-teman bisa kontribusikan ke orang gitu. Misalnya contoh, mmm, boleh di next slide, Kak. Ini mungkin nanti aku juga mau nge-challenge buat teman-teman supaya kita di sini tuh nggak hanya cuman itu ya tadi ya, cuman denger aja, tapi teman-teman juga benar-benar nge-planning hidupnya gitu. Walaupun sejujurnya mungkin kalau boleh cerita aku bukan tipe pribadi yang planning juga, tapi aku cukup tahu, arah diriku tuh mau kemana gitu. Dan itu ya teman-teman bisa mulai dari sini gitu. Coba teman-teman, mungkin di sini tadi ada, kakak-kakak semua di sini, teman-teman bisa identifikasi 3 hal ini dulu deh. 3 hal coba teman-teman tulis, nanti, bisa juga ya tag IG-ku. Teman-teman tulis 3 hal yang teman-teman suka itu apa sih sebenarnya. Terus 3 hal yang teman-teman tuh bisa bisa di sini dalam arti tuh, bisa melakukannya ya. Jadi nggak cuman suka, tapi teman-teman tuh bisa ngelakuinnya dan juga bagus gitu. Nah, yang terakhir adalah 3 hal yang orang lain itu sering minta bantuan dari teman-teman. Ini contoh aja ya, ini contoh pribadi dari aku, tapi nanti teman-teman ini bisa, nulis sendiri gitu, versi teman-teman apa. Nah, contoh ya, misalnya yang aku suka adalah, seperti ini, sharing di depan orang, terus juga aku suka dengerin cerita orang lain, ataupun misalnya lagi curhat ataupun, butuh bantuan gitu, konsultasi, terus juga, nulis konten yang inspiratif, itu salah satu 3 hal yang aku suka. Nah, apa sih 3 hal yang aku bisa? Yang aku bisa yang pertama adalah, aku bisa public speaking di depan orang, tidak malu dan bisa percaya diri. Yang kedua adalah aku juga bisa bikin konten di sosmed. Yang ketiga adalah aku bisa memanajemen komunitas, karena aku juga mendirikan sebuah komunitas gitu. Nah itu, jadi teman-teman harus spesifik, teman-teman tuh sukanya apa, tapi teman-teman juga bisanya apa, jadi harus tahu. Nah yang ketiga adalah teman-teman itu sering dimintai bantuan apa sih sama orang lain. Nah misalnya contoh, aku sering diminta jadi MC, moderator, jadi beberapa kali juga jadi speaker, terus juga aku sering diminta bantuan, untuk buat konten, dan yang ketiga, aku juga diminta, kayak misalnya dimintain nasehat gitu, ataupun curhat sama orang lain. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mulai dispesifikin 3 hal aja dulu deh, yang teman-teman tuh ngerasa sukanya apa, bisanya apa, dan orang lain tuh butuh apa sih dari teman-teman. Nah, itu mulai dispesifikin. Nah, next, Kak. Nanti teman-teman di sini, mungkin admin-adminnya boleh di-reminder lagi, untuk bisa ini ya, bantu identifikasi dirinya. Nah, selanjutnya adalah menyusun tujuan hidup ya, teman-teman. Jadi tadi, kita hidup ini bukan hanya memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya,
Tetapi bermanfaatnya itu lagi-lagi, kita harus spesifik mau ngapain perannya, mau ambil di bagian mana. Nah, ini bisa pakai metodenya SMART. Jadi SMART itu bisa spesifik, measurable, achievable, relevan, dan ada time bound-nya. Nah, contohnya gini, kalau misalnya spesifik ya, tujuannya itu harus jelas, bukan abstrak. Kayak misalnya tadi ya, kalau yang umum itu hanya, ya aku hanya ingin bermanfaat aja untuk banyak orang gitu, ngebantu banyak orang dengan misalnya hartaku gitu. Nggak cukup kayak gitu, tapi harus spesifik. Contohnya misalnya, aku ingin membantu muslimah misalnya bertumbuh, menjadi muslimah yang berdaya dengan nilai-nilai Islam, terus juga membimbing orang agar mereka bisa kenal dirinya gitu, sehingga bisa menghasilkan kebermanfaatannya nyata buat dirinya, keluarganya, dan juga tentu untuk masyarakat atau umat. Nah, itu contoh yang lebih spesifik. Jadi teman-teman tuh, pertama, teman-teman itu mau bantu siapa, terus bantu siapanya itu untuk apa gitu, agar mereka tuh bisa apa gitu. Jadi, teman-teman bisa pertama itu spesifik ya, tentuin tujuannya itu harus spesifik. Boleh Kak, next slide. Yang kedua adalah measurable. Ya bisa. Jadi, measurable itu terukur, harus ada, progresnya gitu. Misalnya contoh yang kalau misalnya umum ya, contoh orang tuh banyak, sering, "Aku kayaknya pengen deh dakwah di sosmed," gitu. Nah, tapi masalahnya dakwah di sosmed itu kan banyak ya teman-teman. Dakwah di sosmed itu teman-teman mau spesifiknya tentang apa gitu. Karena ada orang yang tentang parenting, ada yang fokus sejarah, ada yang fokus, misalnya untuk tauhidnya gitu, untuk akidah gitu, penanaman akidah, ada juga yang fokus, memperbaiki bacaan Al-Qur'an, karena kita nggak mungkin ngebahas semua. Semakin ibaratnya ini kalau misalnya di medsos bahasanya niche ya, niche-nya semakin spesifik itu semakin bagus gitu. Jadi, harus ditentuin teman-teman tadi, tujuannya harus jelas, teman-teman mau bantu siapa gitu, terus mau bahas apa gitu. Misalnya kalau teman-teman mau coba dakwah di sosmed ya. Nah, terus terukur di sini harus punya target juga, misalnya mau ngepost berapa kali gitu, misal aku ingin membuat 3 kali konten edukasi per minggu dan mengadakan misal 1 kelas online tiap bulan gitu. Jadi untuk mencapai, apa ya, goals yang besar, kita perlu membuat, apa ya, strategi-strategi kecil gitu, untuk mencapai hal yang besar. Nah, yang ketiga, boleh, Kak? Nah, yang ketiga adalah achievable. Achievable itu adalah pencapaian ya, teman-teman. Jadi pencapaiannya sesuai, teman-teman tuh udah punya apa aja gitu. Misalnya contoh ya, misalnya teman-teman pengen jadi inspirator gitu, ataupun teman-teman pengen menginspirasi banyak orang. Nah, teman-teman tuh udah punya bekal apa gitu pencapaiannya. Misal, "Oh, saya sudah pernah bisa jadi narasumber, saya juga pernah, buat komunitas," gitu. Nah, terus yang keempat ini relevan. Relevan ini adalah tujuannya itu harus nyambung dengan nilai, visi, dan prioritas hidupnya teman-teman. Gitu. Jadi enggak hanya misalnya sekedar misalnya ikut-ikut tren atau hal-hal yang sedang viral. Kalaupun mau ikut tren atau hal-hal yang sedang viral, itu tetap dikombinasikan dengan value-nya teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah time bound. Boleh Kak, next slide. Nah, yang terakhir time bound ini adalah ada jangka waktunya gitu. Nah, teman-teman di sini, misalnya teman-teman mau nulis buku gitu, nah itu kan terlalu umum ya. Nah, tapi teman-teman tuh harus, spesifikin lagi, misal mau menerbitkan buku pertama tahun depan. Nah, tahun depannya itu kapan gitu, harus dispesifik lagi. Misalnya di bulan Januari, terus juga bukunya tentang apa, nah itu mulai kasih batas waktunya. Nah, jadi contohnya seperti ini misalnya,
dalam 1 tahun ke depan misalnya aku ingin mengembangkan komunitas gitu dengan 1.000 anggota aktif. Nah, terus juga membuat 3 konten edukasi per minggu, mengadakan 1 kelas online berbayar setiap bulan agar muslimah bisa bertumbuh misalnya dengan nilai Islam kafah dan akhirnya berkontribusi untuk umat. Jadi itu contoh ya, kita menyusun tujuan hidup yaitu dengan menyusun plan-plan kecil, rencana-rencana kecilnya apa untuk mencapai tujuan atau goals besar gitu. Boleh dilanjut? Udah yang ini. Boleh di next slide, Kak. Nah, jadi itu ya teman-teman dalam menyusun tujuan hidup. Nah, jadi aku mau ngajak teman-teman mulailah cari panggilan hidup teman-teman. Jadi panggilan hidup ini sebenarnya disebutnya lebih kepada profesi ya teman-teman. Jadi profesi itu adalah yang dimana seseorang itu terpanggil oleh jiwanya sendiri gitu untuk mengabdi kepada masyarakat secara luas dalam menjalankan profesi. Nah, apa sih? Nah, kadang kita tuh sering ini ya, masih sering ketuker gitu ya. Apa sih bedanya profesi, apa bedanya pekerjaan, apa bedanya hobi gitu. Nah, dan apa bedanya status gitu. Nah, ini ada bagannya teman-teman bisa ngelihat sendiri ya, bahwa yang namanya kalau misalnya disebut profesi adalah yang di mana profesi itu adalah teman-teman tuh merasa apa ya, passionate di situ. Terus juga teman-teman itu bisa dapat penghasilan di situ. Dan teman-teman mau ngelakuin itu sampai seumur hidup teman-teman gitu. Itu namanya profesi. Jadi profesi itu juga dapat uang dan teman-teman ngerasa ketika melakukan itu, teman-teman pengen terus melakukannya dalam apa ya, dalam rangka jangka panjang ya, nggak hanya waktu tertentu gitu. Nah, kalau misalnya bekerja, oh ya pekerjaan itu pekerjaan itu memang punya penghasilan ya teman-teman. Jadi, kan ada ya kita misalnya ada orang yang profesinya misal profesinya adalah sebagai dokter gitu ya contohnya. Nah, tapi dia punya pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Pekerjaan tertentu adalah yang memang ya hanya untuk menambah penghasilan aja, tapi itu belum tentu panggilan hidup atau panggilan jiwanya. Itu kalau pekerjaan ini biasanya hanya sementara waktu aja gitu, dia nggak mau meneruskan itu sampai seumur hidup gitu. Contohnya misal pekerjaan dia bisa jadi afiliator, dia bisa jadi freelancer juga, di sambi-sambi, itu namanya pekerjaan gitu. Nah, kalau profesi beda. Nah, selanjutnya adalah hobi. Hobi ini biasanya dia memang ada panggilan hidup, seneng lakuinnya, tetapi hobi ini seringnya tidak dibayar gitu. Jadi hanya sebatas suka aja ya bisa dibilang, tapi tidak menghasilkan. Maka yang namanya panggilan hidup ataupun disebut passionate itu adalah orang yang memang dia dapat duit juga, dia bagus melakukan itu dan dia merasa ingin melakukannya untuk orang banyak gitu ya, untuk mengabdi kepada masyarakat secara luas. Oh, iya Kak Riki. Oh iya tadi juga sempat ini sih. Tadi khawatirnya ada ikhwan, ada yang laki-laki. Oke nggak apa-apa Kak. Kak siapa tadi yang di komen? Kak ini ya, Kak Via. Oke Kak Via. Nah, yang terakhir adalah ini status teman-teman. Status itu bisa peran teman-teman ya. Eee, jadi biasanya kalau status ini, biasanya nggak punya penghasilan, terus juga bukan sesuatu yang passionate ya, terus juga hanya panggilan panggilan peran aja gitu. Misalnya contoh, teman-teman ikut sebuah organisasi ya, teman-teman di situ jadi panitianya. Nah, itu belum tentu teman-teman ikut itu merupakan panggilan hidup teman-teman dan juga belum tentu itu menjadikan sumber penghidupan atau dibayar gitu dengan hal itu. Jadi, carilah panggilan hidup teman-teman yang di mana teman-teman di situ juga bisa
bisa berkontribusi, bisa meninggalkan kebermanfaatan yang lebih luas, tapi juga teman-teman juga bisa survive atau hidup dengan mendapatkan penghasilan tambahan. Boleh Kak di next slide? Nah, jadi ini ada sebuah kata-kata ya yang aku dapat juga dari salah satu seseorang ya, someone. Nah, jadi bahwa orang yang mengenal dirinya adalah orang yang mengenal dirinya itu pasti akan mengenal Tuhannya, dan orang-orang yang mengenal Tuhannya itu pasti akan tahu ingin darinya bukan ingin dirinya gitu. Jadi kalau kita udah kenal diri kita pasti tentu kita akan tahu Allah ini pengennya kita itu hidup untuk apa sih? Tentu untuk mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdinya lewat peran apa gitu, spesifiknya gitu. Sehingga kita tahu bahwa kehidupan kita itu adalah sejatinya adalah untuk mengabdi kepadanya, bukan mencari-cari tentang apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu. Karena sejatinya manusia tuh sebenarnya tadi sudah defaultnya fitrahnya sudah ditentukan dengan spesifik kelebihan dan kekurangannya. Nah, tugas kita adalah kita mencari tahu apa sih sebenarnya yang dititipkan itu. Nah, next teman-teman, bahwa ini yang selalu aku pengen sebarkan ke semua orang juga ya, khususnya ke para muslimah ya, bahwa perkembangan atau pertumbuhan diri kita sejatinya bukan hanya untuk kehidupan diri kita gitu. Apalagi Islam itu bukanlah agama yang individual. Islam itu dari awal diturunkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah tuh nggak pernah jadi makhluk yang individual. Hidupnya adalah fokus untuk kebermanfaatan banyak orang, yaitu untuk umatnya gitu. Nah, jadi ini adalah step-step yang harus kita lalui ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah diri sendiri, berawal dari diri sendiri. Yaitu teman-teman mulai dari perbaiki diri teman-teman. Teman-teman mulai kenali potensi teman-teman. Terus tumbuhlah dengan value-value nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua adalah teman-teman mulai naik level, yaitu teman-teman mulai berbagi kepada keluarga gitu. Kontribusi kepada orang-orang sekitar, terus jadi teladan, bantu orang-orang terdekat dulu gitu. Nah, yang ketiga adalah levelnya ke komunitas. Jadi teman-teman di komunitas ataupun organisasi itu teman-teman bisa jadi aktif berjejaring, menguatkan sesama muslimah, terus bisa juga saling support gitu. Karena kan ibaratnya gitu ya, kebaikan itu tidak bisa sendiri ya. Uh, itu harus berjamaah gitu. Apalagi kalau misalnya istiqomah aja itu nggak bisa sendiri gitu, karena taat itu berat kalau misalnya kita sendirian. Tapi kita harus berjamaah bareng-bareng. Nah, itu dengan melalui komunitas-komunitas, karena sekarang kan banyaknya komunitas-komunitas yang memang di situ circle-nya adalah orang-orang yang sefrekuensi gitu. Ketika diri kita punya kecenderungan sesuatu, maka kita juga akan dipertemukan juga sama orang-orang yang searah dan sevalue dengan kita. Nah, yang keempat adalah kontribusinya adalah untuk masyarakat luas, yaitu ke umat, bahwa kontribusi besar kita, teman-teman. Jadi, yaitu adalah menegakkan Islam kafah. Ini sebagaimana yang Rasulullah ya, apa ya? Ini ibaratnya kita itu kan sebenarnya manusia ya, manusia yang sebenarnya sudah punya panduan hidupnya itu Al-Quran, dan kita juga punya contohnya gitu. Contoh hidup kita ya Rasulullah gitu. Nah, jadi ya Rasulullah itu adalah kontribusinya besarnya yaitu adalah untuk menegakkan Islam dan memperjuangkan umat gitu. Jadi itu beberapa level yang perlu kita tingkatkan ya, dan kita berproses gitu dari diri sendiri dulu gitu. Boleh next Kak, slide. Nah, yang terakhir ini teman-teman, ini aku mau sedikit mengingatkan ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang udah tahu, ada juga teman-teman yang belum tahu, bahwa kita harus tahu bahwa kita saat ini adalah hidup di fase keberapa. Coba aku mau tanya teman-teman, kira-kira kita hidup di fase keberapa? Boleh tulis di komen. Kemudian Kenapa Kak?
fase zaman kenabian. Enggak, kita sekarang. Saat ini nih. Kak Putri hidupnya di fase mana nih? Kan ada 5 tuh. Zaman kenabian, apa tuh khulafaur, keempat. Oke, tuh Kak Ismi keempat. Iya, zaman Mulkan Jabarian. Ada yang jawab zaman Mulkan Jabarian. Padahal waktunya udah jelas banget ya. Ini teman-teman nggak tahu kah tokohnya? Ini yang tokoh keempat bener ya tadi kata Kak Ismi bahwa kita hidup teman-teman, bahwa kita hidup di fase keempat ya. Ini adalah fase yang udah di-spill ya Rasulullah dalam hadisnya ya, bahwa ada 5 fase akhir zaman umatnya Rasulullah. Kita kan umatnya Rasulullah ya. Nah, yang pertama zaman kenabian itu adalah zaman ketika Rasulullah masih hidup. Yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para khalifah yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, terus juga Ali bin Abi Thalib, terus sama Utsman bin Affan. Yang keempat adalah zaman Mulkan Ahdon. Itu adalah zaman kalau teman-teman belajar sejarah itu adalah zaman khilafah juga, tapi di mana Islam itu berjaya, tetapi Islam berjaya ya itu mulai dari Umayyah, Abbasiyah, terus juga terakhir itu Ottoman ya, Turki Utsmani gitu. Nah, yang terakhir sampai 1924 yaitu adalah runtuhnya khilafah, yaitu artinya Islam itu tidak kembali tegak sehingga kita beralih dipimpin oleh zaman yang saat ini adalah zaman diktator atau zaman kezoliman, di mana manusia saling menumpahkan darah di sana, saling terpecah belah. Yaitu zamannya ya ini, ada Donald Trump, ada Netanyahu, di mana teman-teman tuh harus peka ya bahwa kita sekarang ini adalah hidup di fase keempat ini. Ini dari 1924 ya, jadi Palestina itu mulai terjajah ya sekitar ketika khilafah Islam itu runtuh. Lalu kita berada sampai sekarang, kita tidak kita kehilangan induk ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, sampai di fase kelima adalah yang Rasulullah spill adalah bahwa kita akan kembali ke zaman seperti Rasulullah gitu. Khilafah minhaj nubuwah ya, kembali tegaknya Islam itu akan kembali. Nah, yang Allah minta itu adalah peran kita. Bukanlah kita bertanya kapan datangnya kemenangan Islam itu. Karena Islam itu udah pasti menang, teman-teman. Islam itu akan kembali tegak. Dan itu udah pasti, Palestina itu udah pasti merdeka. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengambil peran itu? Apakah kita mau menjadi bagian kecil untuk menuju perubahan besar yang sudah Allah skenariokan? Ataukah kita hanya berdiam diri, hanya menjadi penonton gitu. Makanya aku mengajak teman-teman semua di sini untuk sama-sama yuk kita mulai cari tahu apa sih peran hidup kita. Jangan sampai kita tuh hanya hidup di dunia itu tadi. Kita cuman ya udah hidup sebatas ya hidup aja gitu, tapi kita nggak punya peran spesifik kita mau ngapain. Jadi pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan menegakkan kembalinya Islam gitu. Nah, aku harap bahwa teman-teman semua yang di sini hadir, teman-teman orang-orang yang segera selesai dengan dirinya sendiri. Segera selesai dengan diri sendiri itu maksudnya apa? Bahwa kita tahu ya bahwa hidup ini adalah penuh ujian. Tentu teman-teman akan selalu diuji selama hidup. Baik teman-teman masih single maupun nanti ada yang sudah menikah, tentu pasti nanti akan mengalami ujian sampai teman-teman nanti meninggal. Itu fase hidup kita tuh akan selalu penuh ujian. Tetapi orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah ketika dia diuji, dia bukan menjadikan alasan untuk dia berpasrah gitu, tetapi dia tetap menaikkan level, menaikkan mentalnya, dan dia tetap fokus untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk malam hari ini.
Dan aku doakan semoga teman-teman di sini semua yang mungkin lagi ngerasa masih bingung sama tujuan hidupnya, semoga dengan adanya materi ini teman-teman bisa terbantu, tercerahkan, teman-teman bisa mulai menyusun, life plan teman-teman tuh mau apa, karena hidup itu nggak bisa teman-teman, ikut arus aja gitu. Sebagaimana kalau misalnya airnya mengalir kan itu bisa ke tempat-tempat yang tidak baik gitu, sebagaimana juga diri kita ya, diri kita juga perlu arah gitu. Karena manusia hidup itu punya dua arena ya, arena yang bisa dipilih dan arena yang dipilihkan. Arena yang dipilih adalah teman-teman itu bisa, milih teman-teman itu mau bekerja jadi apa, mau berprofesi jadi apa, teman-teman juga bisa memilih mau berteman dengan siapa, teman-teman juga bisa mau memilih lingkungan seperti apa. Tetapi yang ada juga hidup itu dipilihkan, yaitu kita tuh nggak bisa memilih kita lahir di keluarga apa, kita lahir di negara apa, kita lahir di Indonesia kan, kita eh, nggak bisa nggak bisa milih kan hal itu. Ada hal-hal yang memang kita bisa pilih dan ada hal-hal yang nggak bisa kita pilih. Dan maka kita fokus saja sama hal-hal yang bisa kita pilih gitu. Karena itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan dan kalau misalnya teman-teman mau ada sesi diskusi boleh banget dipersilakan. Mungkin di next slide-nya itu di next slide-nya aku cuman ini sih minta bahwa teman-teman tolong teman-teman nanti ada tugas juga kan tadi ya, mungkin teman-teman bisa tulis tadi yang 3 hal yang teman-teman suka, bisa, dan mau share itu bisa di-share, tag IG aku juga tag IG komunitas, dan juga sebarkan ilmu yang tadi sudah aku sharingkan, semoga bisa bermanfaat. Dikembalikan lagi ke moderator, Kak Sekar, dipersilakan. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali ya teman-teman ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Nisa pada kita malam hari ini dari pengenalan menjawab 3 pertanyaan tadi ya, Kak. Kita dari mana, untuk apa, dan akan kemana gitu ya. Dan juga bagaimana nge-planning gitu kan. Harus menjawab dulu 3 pertanyaan tadi gitu. Dan tujuan kita sebenarnya tuh mau apa, passion kita di mana gitu ya. Nah, teman-teman, setelah sudah disampaikan materi sama Kak Nisa, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Boleh banget kalau mau open mic, boleh raise hand, atau kalau malu boleh dicatat nih, ditulis di kolom chat, nanti kita bacain. Ayo, mumpung ini, mumpung ada Kak Nisa, dan mumpung masih gratis ya Kak Nisa, pertanyaannya boleh banget. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sayang banget nih. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Bentar. Wait. Dari Kak Dinda. Mungkin sekali izin langsung bacain aja ya, Kak Nisa. Boleh, Kak. Astagfirullahaladzim. Oke, dari pertanyaan dari Kak Dinda. Kak, telat nggak sih di umur 24 masih nyari passionnya di mana? Di saat orang lain sudah ada kerjaan tetap, aku masih explore hal-hal yang aku belum lakuin. Tapi dalam prosesnya aku happy, karena ngerasa banyak yang aku bisa lakuin. Di samping itu juga, coba nge-apply kerjaan kok cuma emang belum rezekinya aja. Kadang yang bingung tuh sama saat orang nanya kerjanya di mana sekarang. Belum lagi kalau nanyanya ke orang tua dan mereka juga bingung jawabnya. Jadi males ketemu sama orang. Maaf Kak, jadi curhat. Boleh Kak Risa langsung ditanggapin. Oke, Masya Allah, salam kenal Kak Dinda ya. Sebenarnya tadi pertanyaannya ya, telat nggak sih kalau misalnya umur 24 tahun masih bingung passionnya? Nah, itu dia ya teman-teman, bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa ngebandingin start kita sama orang lain dan juga pencapaian diri kita dengan teman-teman kita ya, seumuran. Karena pertama privilege-nya beda teman-teman, lingkungannya beda, didikannya juga beda. Tentu mungkin orang-orang yang mungkin ditakdirkan mungkin dengan orang tua yang lebih settle, punya banyak
punya banyak, relasi, itu mungkin lebih cepat ya, anaknya lebih mengetahui tujuan, hidupnya gitu. Kan ada ya banyak ya, mungkin masih kecil tapi dia udah tahu gitu passion-nya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya karena memang dari orang tuanya juga didikannya gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngebandingin ya, karena memang di kita aja udah startnya beda. Jadi yang pertama adalah dibilang telat adalah tentu tidak telat, Kak, karena aku pun juga sampai sekarang juga masih terus belajar ya, karena itu adalah perjalanan sepanjang hidup gitu, proses pencarian jati diri. Pencarian jati diri ini maksudnya adalah tujuan hidup kita mau spesifiknya tuh mau passionate-nya tuh di bidang mana, itu pasti tentu kita harus banyak trial and error gitu, karena nggak mungkin kan kita satu kali perjalanan jalannya mulus-mulus aja, pasti ada juga kita banyak ditolaknya, ada banyak juga kegagalan-kegagalan. Tetapi bagaimana kita, ketika ngelakuin itu, kita tetap on track gitu, kita tetap ya fokus bahwa, nggak perlu ada dibandingin gitu, karena ini proses kita gitu. Nah, kadang mungkin diri kita tuh sudah tidak membandingkan ya, ke orang lain, tetapi seringkali kita tuh dibandingkan mungkin dengan orang-orang terdekat, yaitu mungkin ya dari orang tua kita ya, tapi kan itu lagi-lagi ya, itu adalah eksternal atau di luar kendali kita. Nah, yang bisa kita fokuskan adalah ya tentu diri kita, bagaimana respon kita menghadapi itu, bagaimana usaha kita untuk tetap berikhtiar, gitu. Jadi, nggak perlu, nggak perlu rendah diri ataupun insecure gitu, walaupun yang lain sudah, tetep aja, fokus di ranahnya Kak Dinda, bahwa ya udah Kak Dinda tetap ikhtiar cari cari, pekerjaan yang menurut Kak Dinda tuh, sepertinya bisa jadi profesi ketika menggeluti itu nantinya, gitu. Kadang, banyak juga ya orang-orang yang mungkin, bisa dibilang dia mungkin nggak dapat kerjaan, tetapi rencananya itu maksudnya Allah tuh merencanakan hal, di luar yang dia rencanakan gitu. Contohnya misal ada orang yang mungkin mencari pekerjaan misalnya jadi di PNS gitu ya, tetapi dalam perjalanannya mungkin dia malah justru buka usaha sendiri gitu, ataupun misal berkarya dari rumah. Jadi sebenarnya, eee, bisa dimanfaatkan peluang-peluang selama kita belum dapat kerja gitu. Jadi, kadang kan orang tua ataupun orang terdekat itu khawatir ya, karena sebenarnya baik ya tujuannya, hanya saja mungkin cara penyampaiannya itu yang kurang baik. Tapi yang perlu kita fokuskan ya respon kita aja gitu, karena orang lain kan kita nggak bisa ini ya, nge-handle ya, karena itu kan di luar kuasa kita gitu. Iya, nggak apa-apa banget, Kak, nggak apa-apa banget tuh umur 24 masih mencari diri sendiri gitu. Nah, makanya ini yang perlu difokuskan bahwa, sebenarnya ya umur aku juga sebenarnya sudah mungkin sudah 20-an lebih juga ya, sama juga kayak Kak Dinda ya. Nah, aku juga ngelihat mungkin teman-temanku juga ada yang udah nikah, ada juga yang udah kerjanya mungkin udah penghasilannya udah puluhan juta gitu. Cuman aku ngebalikin lagi bahwa, oh iya tujuan hidupku itu nggak kayak gitu kok, maksudnya aku juga punya arah sendiri, mungkin prosesnya emang nggak selalu harus cepat kan sama orang lain, tapi yang penting tepat dan kita juga mengusahakan itu dari sekarang. Yang penting kita tuh tahu aja arah hidup kita kemana dan kita tuh mau jadi seperti apa gitu, nggak perlu patokannya orang lain, karena kalau selama patokannya orang lain tentu pasti kita tuh akan tertinggal jauh, gitu. Makanya yang sering aku ngebuat bersyukur itu, biasanya ya aku mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah aku lakukan gitu. Karena setiap, dokumentasi itu menurutku sangat penting sehingga aku tahu, "Oh aku udah berprogres, sudah sejauh ini loh." Berarti, hal yang sekarang itu ternyata adalah hal yang dulu pernah aku doakan gitu. Jadi mungkin bisa salah satunya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita agar kita tuh bisa jadi lebih bersyukur dan lebih menghargai ya proses-proses kecil. Kadang tuh kita sukanya ingin hal yang udah langsung besar gitu. Padahal nggak ada orang sukses itu, coba ditanya aja misal orang-orang yang berhasil, itu pasti tentu mereka start-nya itu beda-beda. Jadi nggak perlu dibandingkan sih, cukup kita bandingin aja diri kita sama
diri kita di masa lalu gitu. Versi diri kita saat ini tuh udah lebih baik belum di masa lalu kayak gitu, Kak. Semangat Kak Dinda. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Jadi gitu ya Kak Dinda, semoga terjawab. Karena memang kalau kita ngebandingin diri kita sama orang lain kan start kita juga beda gitu ya. Pasti finishnya juga beda. Dan juga pastinya ya udah Iya, Allah tuh udah nentuin kayak Kak. Kamu di usia sekarang masih segini, ya nggak apa-apa, berproses aja, asal jangan stuck di situ-situ aja. iya betul, Mbak. Aku juga pernah baca sebuah postingan juga ya, kadang misalnya ada yang memang, misalnya contoh ya dalam hal misalnya ada yang kenapa ya udah umur 30 tahun misalnya contoh belum bertemu jodohnya gitu, ternyata kenapa belum, itu karena memang Allah tuh punya rencana gitu, bahwa agar dia fokus bermanfaat dulu kepada orang sekitarnya, misalnya dia banyak bantu orang tuanya dulu dalam segi finansialnya, dia selesai dengan dirinya sendiri, sembuh dulu dengan luka-lukanya, pulih. Jadi sebenarnya selalu ada, takdir yang luar biasa gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita memang sering membandingkan ya memang zamannya sosmed ya, makanya kita perlu punya apa ya, batasan ya, di mana ketika kita ngelihat sosmed, apakah ketika kita nge-follow orang ini, apakah kita malas terpacu untuk bertumbuh, untuk semakin lebih baik, ataukah kita malah jadi ngebanding-bandingin. Dan kalau misalnya ada rasa ngebanding-bandingin, saranku adalah sebaiknya kita nge-unfollow aja atau nge-mute aja gitu. Karena itu demi kesehatan Mental. mental kita juga gitu. Mhm. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga terjawab ya untuk Kak Dinda sama Kak Lora. Tadi nggak apa-apa banget Kak, di usia 24 sekarang masih berproses gitu ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, nggak apa-apa ya Kak Nisa? Sekar izin bacain ya. Boleh boleh, Kak. Dari Kak Tasya. Assalamualaikum Kak, aku lagi di fase bingung Kak. Aku lagi berusaha jadi lebih baik dan nggak mau insecure. Tapi orang-orang sekitar, apalagi teman-teman kampus tuh, mentertawakan aku karena aku nggak pinter. Padahal aku nggak mau pinter. Eh, padahal aku nggak mau pinter. Tapi otak aku kayak orang amnesia, kosong aja gitu, Kak. Nggak bisa mikir sama sekali. Itu harus gimana, Kak? Dan aku nggak mau bandingin diriku sendiri juga, Kak. Dan jujur, rasanya pengen nyerah. Oh iya, Kak, namaku jangan... Hah? Di-spill, oh iya, nama. Oke. Oh, Afwan, oke. Kak Tasya ini, sorry, ngirimnya ke grup ini kan, ke semuanya teman-teman baca kan ya? Oh, Oke, iya iya. ya. Oke. Kira-kira gimana Kak Nisa? Boleh langsung ditanggapin. Oke, makasih yang udah nanya ya, Kak ini. Terima kasih udah tanya. Jadi, sebenarnya, wajar ya, kit sebenarnya gini, cara untuk kita nggak insecure adalah selain emang sih kita memang nggak boleh, kita nggak banding-bandingin ke orang lain, tetapi kita tuh nggak cukup, stop di situ aja teman-teman, tapi kita juga harus upgrade diri gitu. Kita nggak boleh di tahap berpasrah, gitu, nggak boleh di tahap berpasrah, ya udah misalnya kita ditertawakan ya karena kita nggak pinter. Nah, coba teman-teman cari tahu, karena setiap orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Jadi ada yang kecerdasannya itu di akademik, ada yang dia kecerdasannya itu di emosional, yaitu atau kecerdasan sosial, ada juga orang yang kecerdasannya itu di intuisi, di mana dia lebih kreatif otak kanan gitu. Nah, jadi teman-teman, tugasnya adalah ketika teman-teman ditertawakan gitu, cara terbaik adalah teman-teman membuktikan untuk diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman bisa ya, bukan membuktikan ke orang lain gitu. Agar misalnya teman-teman lebih pintar, enggak. Jadi teman-teman harus mencari kelebihan misalnya Kak Kak ini yang bertanya, itu harus dicari, Kakak pasti, punya kelebihan karena tadi kan Allah udah mention kita bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi kita tuh sering nggak sadar dan kita nggak mau cari tahu gitu. Nah, coba mulai, dari sini Kakak, aku ada kasih tugas bahwa coba Kakak definisiin apa yang Kakak suka, apa yang Kakak bisa, dan apa yang sih sebenarnya orang lain tuh sering minta bantuan gitu, dari hal-hal sederhana itu aja dulu.
yang bisa ngebuat kita worth it gitu. Sehingga kita tuh, bisa cukup ngerasa diri kita. Nah, kalau misalnya kita ngerasa otak kita kosong, bahwa ya kita mulai dengan belajar gitu. Karena, kan kita hidup itu harus terus belajar ya. Kalau misalnya kita mau berkembang, kita mau bisa bermanfaat kepada orang lain, itu ya sebagaimana gelas ya, gelas itu harus diisi air terus. Jadi harus diisi ilmu dengan ya belajar, dan cara belajar orang tuh beda-beda, nggak harus baca buku, bisa juga dengan kayak gini, ngikutin webinar ataupun ngikutin kajian, teman-teman mulai tulis, di-share, itu kan juga teman-teman upgrade diri ya. Namanya jadi kan teman-teman merasa, "Wah, saya punya ilmu nih, bisa dibagikan ke orang-orang." Jadi mulai dari situ, Kak, supaya Kakak tuh nggak ditertawakan, mulai baca-baca hal-hal yang Kakak suka aja dulu. Dari situ nanti pasti ketemu minat Kakak tuh apa, gitu. Jadi semangat, Kak, karena percayalah bahwa setiap orang itu sudah diciptakan Allah dengan potensi terbaiknya. Dan tugas kita tuh tinggal menemukan aja dan memaksimalkan potensi yang sudah dititipkan gitu. Sehingga hidup kita tuh bisa menjadi itu bermanfaat gitu. Dan tidak perlu insecure lagi nantinya gitu. Karena Kakak sudah punya hal yang berharga dalam dirinya. Semangat, Kak. Oke, Itu terima kasih. Iya, makasih Kak Nisa. Untuk kakaknya yang bertanya, semoga terjawab ya. Aku kan tadi kebaca namanya. Ya betul ya, yang dijelasin sama Kak Nisa tadi. Kita tuh, karena memang kita tuh dilahirkan nggak langsung pinter ya Kak. Jadi berproses Iya, untuk belajar. Yang penting jangan stop, nggak usah dihiraukan perkataan teman-temannya meskipun pasti kepikiran, tapi tetap harus dibuktikan bahwasannya aku tuh bisa loh kayak survive gitu kan. iya Kalau betul, Kak. iya, kalau kita apa dengerin omongan orang tuh biasanya nggak ada habisnya gitu. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, mengingat juga sudah hampir setengah 10. Sekarang izin ya Kak bacain dari Kak Siti. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana cara berhijrah dan berkarir sukses dunia akhirat? Dan cara menerapkan ilmu dan adab dalam kehidupan, menentukan tujuan hidup dan mendapat ridho Allah. Mohon penjelasannya, terima kasih ilmunya Kak Nisa. Boleh Kak, langsung ditanggapin. Bagaimana cara berhijrah dan berkarir sukses dunia akhirat ya? Sebenarnya kalau misalnya cara berhijrah, teman-teman ya tentu pasti step-nya ya teman-teman, itu tadi, step-nya adalah teman-teman mulai dari belajar ya, pasti karena orang itu, salah satu hal yang membuat kita takut, takut akan masa depan, takut akan sesuatu, itu pasti itu karena ketidaktahuan gitu. Nah, maka salah satu caranya yaitu kita belajar. Nah, kalau misalnya kita supaya cara berhijrah, berkarir, sukses sukses dunia akhirat, tentunya pasti kita pertama harus terus belajar Islam, yaitu supaya akidah kita tuh tetap kokoh dan kita bisa tahu panduan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang mana saja sih yang perlu kita geluti. Nah, yang kedua tadi adalah kita mulai kenali diri kita dulu, Kak, tadi, supaya bisa berkarir sukses dunia akhirat, tentu semua orang itu pasti, mengenali dirinya dulu gitu. Tidak ada misalnya pengusaha yang sukses gitu, misal contoh, aku pernah ketemu sama CEO Almas, bahwa beliau ini itu nggak mungkin, apa ya, begitu saja gitu udah, sukses gitu, tapi beliau juga proses penempaan, beliau belajar, beliau, mendekati lingkungan-lingkungan yang memang berkarir di pengusaha gitu, dan beliau terus meningkatkan potensinya. Jadi yang pertama harus kenali diri dulu, kita tuh mau ibaratnya teman-teman harus punya figur sih. Ketika teman-teman coba cari juga figur yang teman-teman tuh ketika ngelihat dia, teman-teman tuh mau seperti dia gitu. Siapapun gitu, misal ada yang mau jadi pengusaha, maupun misal mau jadi di bidang kesehatan, teman-teman coba cari figurnya siapa, terus teman-teman mulai cari lingkungan ataupun hal-hal yang bisa membantu teman-teman meningkatkan potensi gitu upgrade-nya. Jadi gitu Kak, pertama ya kita harus dengan ilmu, upgrade diri terus.
Nah, terus bagaimana cara menerapkan ilmu dan adab dalam kehidupan. Jadi cara menerapkan ilmu yaitu ya salah satunya kalau aku sih misalnya segala sesuatu ya itu diterapkan ya dengan cara aku juga mendakwahkan sih. Jadi apa yang aku dapat atau aku pelajari biasanya aku share ke orang lain sehingga bisa jadi bahan atau tolak ukur ya. Ketika aku tidak melakukan itu aku jadi merasa malu gitu. Oh, ternyata aku udah pernah nyampein ini ke orang ataupun mengajak orang lain tapi aku kok belum ngelakuin gitu. Nah, itu bisa jadi bahan tolak ukur kita gitu. Nah, terus ini pertanyaannya banyak juga ya, cukup. Dan bagaimana adab dalam kehidupan? Kalau adab itu kan sebenarnya proses dari kita berilmu ya. Semakin kita belajar, tentunya kita tuh nanti akan semakin paham. Lalu kita bisa menerapkan ilmu kita, terus kita bisa membagikan. Dan adab itu kan sebenarnya hasil beda ya adab sama akhlak ya. Kalau adab itu lebih kayak disiplin gitu. Nanti mungkin Kakak bisa cari juga di ini Ustadz Adi Hidayat itu pernah ngejelasin ya beda antara adab dan akhlak. Kalau akhlak itu hasil dari nilai-nilai kesolehan gitu, amal solih yang kita lakukan itu akan menghasilkan akhlakul karimah gitu, akhlak yang baik. Tapi kalau adab itu bisa kayak misalnya di Jepang gitu ada adab kan, adabnya misalnya adabnya kayak misalnya mereka tuh lebih disiplin, mereka lebih on time, kayak gitu. Terus juga lebih saling menghormati gitu, ada adab gitu. Itu namanya adab. Adab tuh kayak sebuah tuntunan gitu ya, norma yang berlaku di situ. Gitu. Untuk menghasilkan adab yang baik ya tentu itu ya dari proses belajar juga. Tapi kalau misalnya di Islam itu mungkin lebih cenderung ke akhlak ya. Tapi kan biasanya kalau ada istilah juga adab dulu sebelum ilmu. Jadi memang belajar adab tuh perlu proses ya teman-teman. Eh, supaya kita tuh misalnya ada adab misalnya ketika sama orang yang lebih tua, itu kita ada adab-adabnya sendiri. Misal adab masuk ke kamar mandi itu juga ada adab-adabnya. Jadi belajar adab tuh proses yang panjang gitu. Dan aku juga masih berproses terus gitu. Nah, salah satunya yang menerapkannya ya mulai dengan mencari ilmunya sih gitu. Menentukan terus pertanyaan ini beneran ya? Aku udah jawab semua belum ya? Menentukan tujuan hidup dan mendapat ridho Allah tadi ya, sebagaimana sudah dijelaskan juga ada di PPT-nya juga. Bagaimana menentukan tujuan hidup, yaitu dengan kita mulai mencari apa sih aja sih, menulis kekurangan kita, kelebihan kita tuh apa, kekurangan kita apa, kita mau jadi seperti apa, dikenangnya ya ketika kita meninggal itu orang tuh ngelihat kita tuh apa sih yang udah kita sebarkan ke orang banyak itu sama hidup kita di dunia gitu. Legasinya tuh apa? Terus juga sama kita tuh mau bantu siapa gitu. Itu sih tujuan untuk kita mencari tujuan hidup. Jadi tujuan hidupnya tuh nggak hanya sekedar bermanfaat atau pengen berdakwah gitu. Nggak hanya gitu, tapi lebih spesifik gitu. Dan tentu mendapat ridho Allah adalah ketika kita meniatkan bahwa segala aktivitas kita ya untuk mengabdi kepada Allah. Itu sih, Kak. Mungkin semoga terjelaskan. Oke, Masya Allah. Satu orang yang nanya tapi ada 4 pertanyaan ya Kak, Masya Allah. Semoga gimana Kak Siti, boleh di komen dulu di kolom chat kira-kira sudah menjawab belum? Kalau menurut Sekar sudah menjawab ya, tapi nggak tahu dari Kak Siti yang nanya kira-kira sudah tercerahkan belum Kak? Kak Siti, Siti siapa tadi namanya? Siti Nurhaliza, Masya Allah, penyanyi bukan ini. Masya Allah, terima kasih Kak Nisa. Ya, Masya Allah sudah Sama-sama. jelas ya. Oke, Masya Allah teman-teman. Kita cukupkan di 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang bertanya sudah terjawab, sudah tercerahkan gitu ya dari apa yang sudah dijelaskan sama Kak Nisa. Nah, mungkin sebelum kita tutup di akhir, kira-kira dari Kak Nisa ada closing statement nggak yang mau disampaikan
atau pesan apa yang mau disampaikan sebagai penguat nih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini? Oke, mungkin pesan aku cuman, pendek aja ya teman-teman bahwa proses mengenal jati diri itu nggak mudah dan tentu perlu perjalanan yang panjang dan seumur hidup gitu. Tetapi kita harus mulai dari sekarang gitu, menentukan tujuan hidup kita, mau dibawa kemana gitu. Karena kan fase hidup kita itu terbatas ya, kita nggak selamanya hidup di dunia ini, sampai mungkin belum tentu kita sampai 60 tahun gitu, eee, tapi yang bisa kita maksimalkan adalah setiap langkah-langkah kecil, progres-progres kita itu, eee apa ya, diniatkan untuk benar-benar kita beribadah kepada Allah, terus juga kita niatkan untuk terus, apa ya, terus upgrade diri, terus mulai mengenali potensi diri kita, karena memang s hidup itu nggak bisa sekedar hidup aja gitu, dan bekerja nggak hanya sekedar bekerja, karena kalau misalnya itu apa bedanya gitu manusia dengan hewan gitu, dengan makhluk hidup lainnya, itu yang membedakan kita. Kita punya akal, berarti, potensi akal kita, kita gunakan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, mengupgrade diri, dan kita mempersembahkan yang terbaik untuk, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Kak, yang bisa aku sampaikan. Oke, Masya Allah. Jazakillah Kak Nisa atas ilmunya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Semoga jadi amal jariah untuk Kak Nisa, untuk keluarga Kak Nisa juga. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kami yang mendapatkan ilmu malam hari ini, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Oke, jadi teman-teman, eh, banyak banget ya yang sudah kita dapat dari Kak Nisa. Jadi ternyata gitu kan, hidup kita itu nggak perlu kita banding-bandingin kita sama orang lain. Yang perlu kita bandingkan adalah membandingkan dengan diri kita di masa lalu. Kira-kira diri kita hari ini sudah lebih baik belum dari kita yang sebelumnya. Dan juga dalam proses untuk mencapai tujuan itu, terus saja berproses meskipun lambat daripada orang lain, tapi yang penting proses perjalanannya itu sesuai dengan apa yang Allah mau dan Allah ridho. Mungkin terima kasih sekali lagi kepada Kak Nisa dan teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa ada challenge dari Kak Nisa tadi menjawab 3 pertanyaan. Nanti diinfoin lagi di grup ya pertanyaan apa-apa aja. Kemudian tag Instagramnya Kak Nisa juga boleh, tag Instagramnya Hai Indonesia, atau mau tag Instagramnya Sekar juga boleh. Oke, boleh kalau kita mau dokumentasi dulu ya Kak Nisa. Boleh teman-teman yang mau on cam, silahkan. Ini biasanya sesi dokumentasi ini banyak yang on cam nih. Tuh kan, Kak Siti langsung on cam, Masya Allah. Oke, udah siap. Tetap tutup auratnya ya teman-teman. Ada lagi yang mau on cam? Kak Nisa, Kak Tia, Kak Siti, Kak Fenti. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita mulai ya. Sekarang hitung sampai 3 ya. Silahkan siapkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekali lagi, mungkin mau ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Oke, jazakillah semuanya, teman-teman, Kak Nisa yang udah hadir menyempatkan diri untuk sharing pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak Nisa. Buat teman-teman semua juga, jangan lupa PR-nya. Jangan lupa, oh ya, sekarang mau infoin, kita di High Space itu yang belum join grup boleh chat admin gitu ya, karena kita setiap Sabtu malam insya Allah ada sharing bareng kakak-kakak inspirasi lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat beristirahat. Eh, Sekarang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.